dream is the reason why we develop motivation to grow up so fast. To be care about what happened around us. To solve the problem. To be the winner. So in the end, we are together on top. Hai, welcome back with Salma Kirana. Selamat siang, sahabat Radar Malang TV. Balik lagi sama Salma Kirana di Digitech Campus 2021. Nah, hari ini spesial banget nih karena bintang tamu hari ini tuh jauh banget, beda negara, beda daerah, beda benua juga, jauh-jauh kita sambungkan dari Jepang. Akan hadir bersama kita nanti Mas Ilham Apriyadi selaku perawat yang ini tuh tapi udah sukses nih di Jepang. Kayaknya bisa bergabung deh. Halo Mas Ilham. Hai, apa kabar nih Mas Ilham di sana? Konnichiwa, bener ya? Konnichiwa. Alhamdulillah. Di sana gimana Mas kondisi selama corona nih? Sebelum kita membahas banyak hal, aku mau tanya gimana nih kondisi di sana selama corona berlangsung ini? Oh. Oke, I see. Mas Ilham kangen gak nih sama Indonesia? Apa nih kira-kira yang paling dikangenin dari Indonesia? Ya, tentunya keluarga. Salah satunya ya makanan Indonesia lah. Makanan ya? Susah ya Mas nemuin makanan Indonesia di Jepang? Nggak terlalu susah juga sih sebenarnya. Di Jepang sendiri juga ada toko Indonesia. Oh. Toko Indonesia yang jual menu makanan Indonesia. I see, oke. Nah, perlu waktu juga kalian jalan-jalan. Sekalian jalan-jalan refreshing ya biar nggak kerja terus. Ngomongin soal kerja nih, bagaimana ceritanya Mas Ilham bisa berkarir di Jepang nih? Boleh diceritain nggak tuh dulu awalnya karena apa, terus udah stay di sana tuh karena apa gitu? Awalnya sih ya kita namanya lulusan baru juga kita bingung mau kerja apa ke depannya di mana. Kita nggak tahu tentang itu kan. Ya udah ada peluang kerja, coba masuk. Dan saya dapat informasi dari kampus saya yaitu PPJH. Itu katanya ada peluang kerja untuk perawat ke Jepang. Ya udah. Dan saya coba ikut wawancara itu. Dan alhamdulillahnya saya lulus di sana. Nah, itu dari awal saya berpikiran untuk pergi ke Jepang, kerja di Jepang gitu kan. Tapi ya nggak cuma wawancara aja yang kita perjuangannya di sini. Dan saya juga harus belajar sekitar 1 tahun untuk bahasa Jepangnya. Karena kan sebagai perawat juga kita nggak cuma memegang barang yang nggak bisa bicara, tapi kita harus bisa komunikasi, paling nggak ya bisa sedikit lah untuk komunikasinya, karena kita langsung ke kliennya. Makanya untuk tantangannya dan awalnya itu ya udah dari diri sendiri ada peluang, kita berani maju apa enggak, dan akhirnya saya sampai di titik ini.
Oke, keren banget. Berarti kontribusi dari kampus sendiri untuk mahasiswanya ini sampai lulus bahkan diarahkan kemana-kemana itu juga besar ya Mas ya? Iya, di sana juga di tiket juga kan ada selain di luar negeri juga Mhm, sebenarnya dari untuk daerah sekitar Malang juga ada kayak lowongan pekerjaan apa aja ada. mhm. Jadi ya salah satunya itu untuk lowongan pekerjaan ke Jepang tersebut. Oke, nah kalau boleh tahu nih Mas Ilham itu aslinya mana sih? Indonesia bagian mana nih? Memang asli di Malang atau di mana nih? Kalau asli sih saya bingung untuk jawabnya. Sumpah saya bingung karena saya untuk sekarang tinggalnya di Kalimantan Timur Mhm, di Kutai Kartanegara. mhm. Asal tapi orang tua asal dari Trenggalek dan saya lahirnya di Nimbokran, Papua. Wow, nomaden ya, jauh-jauh ya. Terus memutuskan untuk sekolah di Stikes tuh dulu kemarin kenapa tuh? Oh, kalau untuk gimana ya? Saya dari Kalimantan kan katanya kota pendidikan selain Jogja ada di Malang. Hmm, Jadi ya sekitar itu coba dapat kenalan dari Om katanya masuk di KSWTH mhm. bagus. Makanya sampai sampai sekarang kuliahnya kemarin ngambilnya jenis keperawatan di KSWTH dan sekaligus mengambil nurse-nya di KSWTH. Wow, dan terbukti ya bagus karena lulus udah nggak bingung nih kerja di mana. Buktinya sekarang udah stay di Jepang gitu kan. Nah, kira-kira udah berapa lama sih Mas ini di Jepang sendiri untuk Mas Ilham? Sekitar 1 tahun setengah sudah menjalani kerja di Jepang. Oke, berarti ini sudah kerja atau kemarin sebelumnya itu sempat magang gitu ya Mas ya? Iya, kalau untuk dibilangin ya magang gitu, tapi Mhm, dari kita sendiri itu bilangnya ya kerja kita di sini. Walaupun nah apa kita dibilang magang, mhm. tapi untuk tujuannya di sini ya udah kerja aja. Oke, sebelumnya ada nggak sih Mas dulu mimpi untuk menjadi perawat, apalagi sampai ke Jepang gitu? Sebelumnya nih waktu kecil mungkin pernah nggak kepikiran gitu akan ada di titik ini? Bener-bener nggak kepikiran. Jadi ini benar-benar nggak ada mimpi tapi tiba-tiba nyata gitu ya? Iya, iya bisa disebut kayak gitu. Mhm. Oke, Dari sekolah SMK juga Haha. itu nggak kepikiran untuk masuk ke perawat dan akhirnya sampai di titik ini alhamdulillahnya masih berjalan. Terus suka dukanya nih Mas, selama 1 tahun di sana, terus tadi kan sempat diceritakan bahwa untuk mendapatkan di titik ini, di posisi ini tuh nggak mudah juga gitu ya. Boleh mungkin diceritain dan di-share pengalamannya? Ya untuk adukannya lebih ke komunikasi. Mhm. Dukanya dulu ya. Boleh dukanya dulu. Berarti kita juga akhirnya bisa dari keluarga juga agak jarang menghubungi juga, itu agak susah. Kadang kalau bukan homesick itu Mhm. kadang ada juga sih ya, mau gimana lagi kita sudah memutuskan kerja dan apa yang sudah kita ambil kita harus terima juga resikonya, walaupun akhirnya kayak menghubungi telepon orang tua itu juga akhirnya ada kendala atau gimana itu juga ada. Selain itu juga Mhm. soal komunikasi kita kan di sini masih dasarnya bahasa Jepang doang yang kita tahu nih. Mhm. Jadi kadang agak jadi duka tuh kalau si klien
kayak atasan bilang itu kita nggak ngerti itu kayak sedih ya, kenapa ya aku nggak bisa. Coba saja kalau bahasanya sama mungkin aku lebih bisa mengerti dan apa yang dikasih yang dikasih kayak perintah atau apa kita bisa tahu. Tapi ya mau gimana lagi, kita mau nggak mau harus belajar bahasa Jepang juga. Sedikit demi sedikit harus menaikkan level kita di bahasa Jepang juga. Itulah dukanya menurut saya ya. Tapi kalau untuk kesenangannya di sini ya lumayan. Kita juga kayak di Akato gitu kan. Kalau di orang Indonesia bilang kos-kosan. Tapi kan kos-kosan di sini ya yang kayak 2 kamar, 1 dapur lengkap isinya. Oh, mirip apartemen studio gitu ya? Ibaratnya untuk kehidupan sendiri itu berapa? Oh, oke. Mirip gitu itu. Aha. Kita juga bisa jalan-jalan ke Jepang gitu. Ceritanya kerja tapi sambil jalan-jalan. Oke, untuk waktu kerjanya sendiri Mas, apakah setiap hari atau cuman berapa jam gitu? Di sini nggak part time, tapi untuk seminggu 2 kali libur. Oke. Seminggunya 2 kali libur, tapi sama sih kayak di Indonesia yang namanya jadwal perawat itu nggak libur di hari Sabtu atau Minggu. Jadi acak-acakan kayak libur hari Senin, libur hari Jumat, itu juga ada. Tapi untuk saya sekarang yang sudah di 1 tahun lebih, dan saya sudah mendapatkan dinas malam. Oke, berarti Mas Ilham. Dinas malamnya itu sudah dihitung dua kali dinas. Oh, oke, berarti Mas Ilham masih bisa lah ya curi-curi waktu di 2 hari libur itu untuk keliling Jepang, berwisata, sekalian refreshing gitu ya. Ya, bisa disebut begitulah. Nah, berarti ada dong pasti pengalaman-pengalaman yang paling berkesan selama bekerja di sana gitu. Kira-kira apa aja sih Mas pengalaman yang paling berkesan? Mungkin dari salary, mungkin juga dari culture gitu, dari budaya, apa aja nih kira-kira yang paling berkesan selama Mas Ilham 1 tahun lebih di sana? Untuk 1 tahun lebih di sini, kayak ya kalau untuk salary, untuk gaji ya lumayan. Untuk dibilang lumayan banget, malah ya bisa lebih lah gitu. Tapi kalau untuk kesannya di sini tuh benar-benar tertib untuk sampah kalau menurut saya. Sampah itu harus dibagi, mana sampah plastik, mana sampah kaleng, mana sampah botol, mana sampah limbah, kardus. Dan itu juga buangnya nggak sembarangan, jadi ada hari-hari tertentu. Jadi saya sebagai orang Indonesia, untuk pertama kali kaget kan. Kita biasanya di Indonesia, kalau saya ya bukan kita, menurut saya sendiri itu ya udah jadiin 1 bungkus, buang sudah gitu doang. Tapi kalau di sini nggak bisa kayak gitu, kita harus pilih-pilih. Kalau enggak ya kita dapat peringatan kayak atau bahkan dapat denda. Oke, jadi tertib banget ya Mas ya untuk di sana. Kalau menurut saya tertib banget kalau untuk hal itu tuh, sampah itu benar-benar bikin hal yang kaget banget buat kita sendiri juga. Kenapa sebegitunya gitu loh. Padahal sampah gitu ya, tapi di sana benar-benar jadi hal yang sangat diperhatikan gitu ya. Selain itu apa Mas, perbedaan budaya yang sangat mencolok yang mungkin sempat bikin shock culture gitu untuk Mas Ilham sendiri? Waktu mungkin di sana on time banget gitu nggak sih Mas? Katanya kan orang paling on time tuh orang Jepang gitu, bener nggak sih? Ya, kebanyakan kayak gitu. Memang kalau orang Jepang kayak misalkan sekarang janjiannya atau sekarang
waktunya sebelumnya mereka sudah datang. Oke. Jadi kayak orang kayak ada janjian atau apa itu kayak kita kurang sopan, kenapa kita harus nggak tepat waktu atau apa. Kalau mereka itu kalau pernah sih kayak sama teman ke jalan-jalan mau nonton ke bioskop atau kemarin itu, jadi kalau mereka telat dia pasti dia hubungin dulu lebih awal. Oke. Kalau ada kayak gini mungkin ada telat atau gimana itu pasti. Jadi kayak dia nggak mau mengecewakan orang dan tentang waktu Lebih menghargai waktu tadi lah ya. kayak menjunjung tinggi lah. Oh ini kakak menghargai anda juga menghargai. Oke, I see. Nah, Mas Ilham kalau boleh tahu nih, Mas Ilham tuh Jepangnya di daerah mana ya, Mas? Kota apa nih? Kalau saya di daerah Chiba. Sorry? Daerah Chiba. Chiba. Oke. Chiba. Di persis pas di sampingnya Tokyo. Oh, pas di sampingnya Tokyo. Oke, baik. Nah, Mas Ilham, setelah ini kita akan ada break dulu karena akan ada beberapa yang mau lewat. Kita stay tune dulu, kita tahan dulu, kita akan tahu lagi nih gimana sih kira-kira tips dan trik dari Mas Ilham yang mungkin adik-adiknya ini ada yang pingin juga nih magang dan juga kerja di Jepang. Jadi kita tahan dulu ya Mas Ilham ya. So stay tuned with us. Ocean Garden, resto tematik dengan cita rasa menu spesial. 12 tahun sudah Resto Ocean Garden melayani dan menjadi jujukan warga Malang Raya dan para pecinta kuliner. Mengusung konsep wisata makan sehat, bersih, enak dan nyaman. Kini Ocean Garden sudah memiliki 4 cabang, yakni Ocean Garden di Jalan Soekarno-Hatta dan Jalan Trunojoyo, Kota Malang. Lalu di Kota Batu dan 1 cabang lainnya di Turen, Kabupaten Malang. Tiap cabang Ocean Garden memiliki konsep dan ciri khasnya sendiri-sendiri. Inovasi menu dengan tetap mempertahankan cita rasa khas Ocean Garden serta upgrade layanan menjadi kunci penting resto ini. Ocean Garden juga menghadirkan inovasi layanan paket pernikahan dengan standar new normal dengan harga super hemat yang telah di-launching bulan Maret lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan, saya mewakili teman-teman dari Ocean Garden menyampaikan terima kasih atas kepercayaannya, kebersamaannya yang selalu setia untuk mengadakan makan bersama keluarga, rekanan, dan acara arisan, acara pernikahan di Ocean Garden. Alhamdulillah Ocean Garden sekarang terus berkembang melayani semua kebutuhan akan makanan dan minuman dari warga Malang Raya, sehingga dengan mutu murah memuaskan kami siap melayani Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Welcome back with us, Selma Kirana dan juga Mas Ilham Nunjau di sana dari Jepang. Halo Mas Ilham, boleh nggak disapa dulu untuk sahabat Radar Malang TV? Halo, nah sebelum kita ngobrol lebih jauh nih, emang Stikes WCH ini merupakan salah satu tempat pendidikan, kampus yang juga menawarkan banyak banget program untuk mahasiswanya ya Mas Ilham ya. Terbukti ini merupakan salah satu alumni terbaik dari Stikes WCH yang lulus kuliah langsung kerja di Jepang sebagai perawat, luar biasa sekali. Dan katanya spill-spillannya nih gajinya luar biasa. Gimana nih Mas Ilham, boleh nggak nih kita ngomongin gaji? Karena kan anak sekarang ya Mas Ilham ya, biasanya tuh kalau udah diiming-imingi sama gaji, udah pada melek nih, kira-kira nih kisaran berapa sampai berapa sih Mas? Wow, kisaran segitu ya? Luar biasa sekali. Itu kalau di Indonesia udah bisa buat nabung, beli rumah, udah lumayan kayaknya ya Mas Ilham ya. Apalagi masih single. Mas Ilham masih single? Oh, alhamdulillah. Oke, single merupakan anugerah untuk Mas Ilham, luar biasa. Siapa tahu pemirsa. Ya siapa tahu habis ini banyak yang nonton, terus banyak yang ngechat Mas Ilham gitu kan. Wah masih single nih, lumayan nih kayak gitu. Oke Mas Ilham, kita mau nanya nih tentang kemajuan dunia medis sendiri di Jepang nih seperti apa nih? Apakah jauh banget perbedaannya sama dunia medis yang ada di Indonesia atau gimana nih? Kalau di tempat yang saya kerja sih kurang lebih sama menurut saya. Nggak tahu sih kalau di tempat-tempat lain itu mungkin ada yang lebih canggih atau lebih maju untuk teknologi. Oke, tapi berarti kan Mas Ilham tetap harus terus belajar ya Mas ya. Maksudnya gini, susahnya adalah ketika menjadi perawat di negeri sendiri aja. Tiap hari itu kan ilmu pengetahuan menambah gitu ya. Belajarnya mungkin tentang ilmu pengetahuan yang baru gitu aja, tentang dunia medis terupdate tuh apa gitu. Tapi di sana kan Mas Ilham pasti mengalami pembelajaran yang lebih dari itu. Selain dari tadi kan bahasa, terus bagaimana berkomunikasi dengan pasien, yang itu tuh lintas bahasa kita tahu sangat susah gitu. Bagaimana Mas Ilham mengatasi kesusahan itu gitu di awal waktu itu? Tanya gimana prosedurnya, gimana prosedur juga bisa, yang lainnya juga bisa, tata caranya gimana. Di sini kan kayak adat juga kayak beda budayanya kan kita harus ngikutin gimana. Jadi kita di sini saya juga ada kayak senior juga dari orang Jepangnya sendiri. Kalau ada apa-apa yang saya nggak tahu itu ya mau nggak mau bisa nggak bisa dengan bahasa Jepang yang sedikit pun kita harus tanya ke senior kita supaya tidak ada kesalahan-kesalahan yang fatal. Jadi untuk hal ini ya lebih ke kita harus konfirmasi ini sama nggak. Jadi kita nggak bisa membawa budaya kita yang Indonesia, di Indonesia ini kayak gini kan di sini juga untuk tombol atau yang lainnya juga kan tulisannya Jepang gitu kan. Kadang bisa baca kadang enggak kan gitu lah. Jadi kita harus
Oke, nah ini menarik sekali sih. Di sana ada nggak sih Mas pembimbing yang bahasanya sama gitu? Misalnya ada yang pembimbing dari Indonesia sendiri kah atau langsung dipegang oleh senior yang Jepang itu tadi? Terus kalau misal dipegang sama senior yang Jepang tadi, bahasanya kalian, bahasa pemersatunya tetap bahasa Jepang, jadi Mas Ilham yang harus mempelajari bahasa mereka atau ada bahasa penghubung kayak bahasa Inggris gitu atau gimana? Kebanyakan sih tetap pakai bahasa Jepang sih. Mhm. Untuk senior-senior saya kan, maksudnya senior itu yang orang yang sudah lama kerja di perusahaan tersebut, Mhm. di rumah sakit tersebut, Mhm. yang menjadi yang membimbing kita untuk kerjanya gimana, alur kerjanya gimana, itu dari senior yang orang Jepang yang langsung juga. Mhm. Jadi ya, tapi untungnya atau yang saya syukuri itu orang Jepang yang ada di tempat saya atau orang Jepang yang lainnya mungkin sama, mereka tahu kalau kita ini bukan dari Jepang, jadi dia kayak pakai bahasa-bahasa yang mudah dipahami, dan dia kita nih mau ngucapin apa gitu sampai selesai, sampai ngerti gitu lah, sampai bisa ngomong, dia tunggu gitu. Jadi agak saya pikir orangnya kayak gini kan, jadi kalau ada kesalahan apa yang nggak dimengerti, untuk bertanya itu nggak sungkan gitu. Kalau salah atau apa dia benerin gitu. Oke, di awal Mas Ilham dipercaya untuk menjadi perawat di negara tetangga gitu ya, negara Jepang gitu. Nah, sedangkan perawat ini kan hubungannya sama nyawa seseorang nih, terus terkendala bahasa lagi. Mas Ilham pernah nggak sih di awal ketika diberikan amanah untuk jadi perawat di sana itu takut, terus deg-deg gitu, nggak pede gitu, pernah nggak di awal-awal? Ya, yang pasti adalah untuk itu. Jadi kayak ya namanya masih awal-awal itu. Jadi ya takut kayak ini benar enggak ya, ini benar enggak ya, takutnya apa-apa kan kita nggak tahu juga. Jadi perasaan kayak gitu tuh ada juga, kayak dapat perintah dari atasan kita atau dari senior kita juga, ini benar juga, ini benar juga. Jadi kayak gimana lagi rasanya tuh kayak nano gitu, campur-campur, ini benar enggak ya. Tapi ya dilakuin dikit demi dikit, kita pahami sedikit demi sedikit, dan akhirnya rupanya ini nih yang dimaksud. Alhamdulillah itu bisa mengerti gitu kan. Alhamdulillah ya, setahun kan juga bukan perjalanan yang singkat gitu ya. Jadi udah mulai banyak belajar, banyak beradaptasi gitu kan. Nah, untuk tipsnya nih, ini pertanyaan terakhir nih. Bagaimana tips dan triknya nih buat teman-teman atau mungkin buat adik-adik di kampus Stikes juga atau mungkin di luaran sana yang pingin banget nih jadi perawat dan itu di luar negeri gitu, apalagi ke Jepang gitu. Kira-kira apa nih tips dan trik dari Mas Ilham? Pengen untuk jadi perawat ke luar negeri ya, satu kuatkan tekad yang pertama. Jadi kita nggak mungkin harus setengah itu susah. Jadi kita harus tekad apa yang kita ambil, kita harus terima resikonya dan kita terima tantangannya. Yang kita tantangan boleh kayak pegang itu, dan untuk ke luar negeri juga itu ya suatu anugerah untuk keluar negeri, kita tahu bahasa, bisa menambah ilmu, menambah pengalaman kita juga untuk bisa kerja ke luar negeri, dan kita juga bisa lebih kayak dibangun lagi dirinya ya, dibangun lagi gimana cara kita beradaptasi ke lingkungan kerja, dan otomatis itu bisa pengalaman kita juga, pengalaman ilmu, dan kita dapat bonusnya yaitu gajinya ya lumayan 2 digit ya. ya 2 digit lah. Jadi untuk teman-teman yang pengen mengikuti jejak saya atau pengen keluar negeri,
Wow, luar biasa sekali sharing hari ini bareng Mas Ilham, berbagi tentang bagaimana kehidupan di Jepang, bagaimana menjadi perawat di Jepang, bahkan lulus kuliah, masih fresh graduate, masih fresh-freshnya langsung terbang ke Jepang dan langsung menjadi pegawai perawat di salah satu rumah sakit yang ada di Jepang. Itu pengalaman hidup yang sangat mahal dan juga penuh tantangan kalau kata Mas Ilham tadi, ya kan Mas ya? Nah, kalau boleh tahu nih, Mas Ilham nih di Stikes tuh angkatan berapa ya Mas ya? ...2013 tuh masuknya atau lulusnya? Oke. Oh. Oke, benar-benar baru lah ya, fresh graduate, langsung dapat kesempatan untuk kerja di Jepang gitu. Luar biasa sekali. Aku mendapatkan banyak inspirasi dan banyak semangat dari Jepang sana. Terima kasih banyak ya Mas Ilham. Mungkin mau terakhir nih, terakhir banget. Mungkin mau singkat aja, mau sampaikan salam atau menyapa keluarga, baik keluarga maupun adik-adik ataupun dosen dari Stikes WCH sendiri, silakan sebelum kita tutup, sekaligus menutup boleh. Oke, untuk teman-teman dosen tetap semangat dan gimana ya? Ya untuk teman-teman lah, kapan-kapan ngopi bareng deh. Ngopinya virtual ya. Oke, siap. Terima kasih banyak Mas Ilham untuk waktunya. Terima kasih juga untuk pengalamannya yang udah dibagi ke kita. Semoga menginspirasi adik-adik dan juga seluruh pemirsa Radar Malang TV. Nah, untuk seluruh pemirsa Radar Malang TV, jangan lupa kunjungi www.pamerpamer.com karena kalian bakalan menemukan banyak banget informasi tentang dunia perkuliahan, karena ini udah kurang seminggu lagi nih sebelum ditutup. Jadi jangan lewatkan kesempatan menarik ini. Oke, saya Salma Kirana pamit dan juga rekan saya yang jauh di sana, silakan Mas. Mas Ilham juga pamit. Ya, sampai jumpa di Digitalk selanjutnya. Bye-bye.